Raja Brawijaya adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang terkenal dalam catatan sejarah Indonesia. Sebagai penguasa terakhir Majapahit, Brawijaya memimpin pada masa transisi dari kejayaan kerajaan ini menuju kemunduran. Ada beberapa versi mengenai nama dan kronologi hidup Raja Brawijaya, namun yang paling terkenal adalah Brawijaya V yang memerintah pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Majapahit merupakan sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16 yang pusatnya berada di Pulau Jawa, Indonesia. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit terwujud dalam kemampuannya menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia dan sebagian wilayah Asia Tenggara, seperti Semenanjung Malaya dan Filipina. Pada puncaknya, Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang sangat terkenal. Era kepemimpinan mereka merupakan masa kejayaan Majapahit. Namun, setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir pada tahun 1364, kerajaan ini mengalami perpecahan dan penurunan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti perselisihan keluarga dan korupsi, serta faktor eksternal seperti serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Brawijaya V adalah raja terakhir yang dikenal dengan nama tersebut dalam catatan sejarah, dan ia memimpin pada periode yang sangat sulit bagi Majapahit. Pemerintahan Brawijaya dimulai sekitar tahun 1406. Di tengah-tengah situasi kerajaan yang semakin lemah, akibat perebutan kekuasaan dan ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga seperti Demak yang sedang berkembang pesat. Brawijaya V memerintah pada masa yang penuh gejolak, di mana Majapahit mengalami kemunduran baik dari segi politik, ekonomi maupun militer. Brawijaya V dikenal sebagai raja yang memiliki hubungan dengan banyak pihak, baik di dalam kerajaan maupun dengan kerajaan luar. Meski demikian, ia tidak mampu mencegah kemunduran Majapahit yang semakin dalam. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Brawijaya adalah munculnya kerajaan Islam yang semakin berpengaruh, terutama kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan dari Majapahit. Pada masa pemerintahan Brawijaya V, Majapahit mulai kehilangan kontrol atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasainya. Beberapa wilayah seperti Bali, Lombok, dan sebagian besar wilayah di Jawa bagian barat mulai beralih ke kerajaan-kerajaan Islam yang sedang berkembang. Hal ini terjadi seiring dengan penyebaran agama Islam yang semakin pesat di Jawa. Brawijaya V juga menghadapi ancaman dari kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada tahun 1527, pasukan Demak berhasil menyerang dan mengalahkan Majapahit. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah ini adalah runtuhnya ibu kota Majapahit, Trowulan, yang menjadi simbol akhir kejayaan kerajaan tersebut. Setelah kekalahan ini, Brawijaya V dilaporkan mengundurkan diri dan melarikan diri ke daerah timur, yaitu Bali, tempat ia mengakhiri hidupnya. Selain sebagai tokoh sejarah, Raja Brawijaya juga dikenal dalam berbagai legenda dan cerita rakyat Indonesia. Salah satu cerita terkenal adalah Kisah Brawijaya, yang kemudian menjadi seorang biksu di Bali setelah meninggalkan kerajaannya. Menurut beberapa versi cerita, Brawijaya V mengundurkan diri dan memeluk agama Buddha, menjauh dari politik dan kehidupan kerajaan, lalu hidup dalam kesendirian. Di Bali, Brawijaya juga dianggap sebagai tokoh yang dihormati. Selain itu, Brawijaya juga sering dikaitkan dengan sejarah peralihan agama di Jawa dari Hindu-Buddha menuju Islam. Banyak cerita yang menggambarkan bahwa Brawijaya V menjadi simbol dari peralihan ini karena pada masa pemerintahannya, Majapahit mulai terdesak oleh kekuatan Islam yang semakin dominan. Walaupun masa pemerintahan Brawijaya V tidak mencatatkan banyak prestasi besar, namun peranannya dalam sejarah Indonesia tetap penting. Sebagai raja terakhir Majapahit, Brawijaya V menjadi simbol dari akhir suatu era besar dalam sejarah Indonesia. Kejatuhan Majapahit juga menandai berakhirnya era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang memerintah di Jawa dan Bali, dan awal dari dominasi kerajaan-kerajaan Islam yang semakin kuat di Nusantara. Warisan dari Brawijaya dan Majapahit tidak hanya tercermin dalam cerita sejarah dan legenda, tetapi juga dalam berbagai peninggalan budaya. Candi-candi prasasti dan karya seni lainnya dari era Majapahit masih dapat ditemukan di berbagai tempat,
terutama di Jawa Timur, yang menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan ini. Raja Brawijaya, terutama Brawijaya Vial, adalah tokoh yang penting dalam sejarah kerajaan Majapahit. Meskipun pemerintahannya menandai masa kemunduran bagi Majapahit, ia tetap menjadi bagian dari perjalanan sejarah panjang kerajaan ini. Kejatuhan Majapahit di bawah kepemimpinan Brawijaya Bo menggambarkan transisi besar dalam sejarah Indonesia dari dominasi kerajaan Hindu-Buddha ke munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang mendominasi tanah Jawa dan sekitarnya. Cerita tentang Raja Brawijaya, baik sebagai seorang raja maupun sebagai tokoh dalam mitos dan legenda, tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia, menggambarkan bagaimana sebuah kerajaan besar akhirnya jatuh dan bagaimana warisan budaya dan sejarahnya tetap dihormati hingga kini. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara, yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Pulau Jawa, Indonesia dengan pusat pemerintahan yang berada di Trowulan, Jawa Timur. Kejayaan Majapahit tidak hanya tercatat dalam sejarah Indonesia, tetapi juga dikenal di luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350-9, Wad Mahapati Gajah Mada. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan bahkan wilayah luar negeri, seperti Semenanjung Malaya, Filipina Selatan, dan sebagian besar wilayah Kalimantan, Sumatera, serta Bali. Pada masa kejayaannya, Majapahit dikenal dengan kekuatannya yang sangat besar, baik dari segi militer, budaya, dan ekonomi. Di bawah pengaruh Gajah Mada, Majapahit memiliki cita-cita besar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu kekuasaan, yang dikenal dengan istilah Pancasila atau Sumpah Palapa. Namun, setelah masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mulai mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah akibat perebutan kekuasaan di dalam kerajaan, serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga, serta perubahan besar dalam peta politik Indonesia yang dipicu oleh penyebaran Islam. Pada abad ke-15, Majapahit berada dalam kondisi yang semakin terpuruk. Kerajaan ini harus menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar. Di dalam terjadi konflik internal, yang melibatkan keluarga kerajaan dan para pembesar yang saling berebut kekuasaan. Sementara di luar, muncul ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga yang semakin kuat dan berpotensi mengancam eksistensi Majapahit. Salah satu ancaman utama bagi Majapahit adalah kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan dari Majapahit. Keberhasilan Demak dalam menyebarkan Islam dan memperluas wilayahnya menjadi ancaman besar bagi Majapahit yang saat itu masih beragama Hindu-Buddha. Brawijaya V, yang merupakan raja terakhir Majapahit, memerintah pada periode yang sangat sulit ini. Ia adalah raja yang terlahir dalam keluarga kerajaan, namun dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keutuhan Majapahit ketika situasi kerajaan sudah semakin lemah. Meskipun pada masa pemerintahannya, Majapahit masih mempertahankan wilayahnya di Jawa Timur dan Bali, namun pengaruhnya semakin menyusut. Salah satu peristiwa penting yang terjadi selama pemerintahan Brawijaya adalah meningkatnya pengaruh Islam di Jawa, khususnya melalui kerajaan Demak. Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dan kemudian dilanjutkan oleh para sultan yang dikenal dengan nama Sultan Trenggana, menjadi kekuatan yang sangat besar, baik secara politik maupun militer. Kerajaan Demak secara perlahan mengambil alih wilayah-wilayah Majapahit, dan pada akhirnya, Brawijaya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kerajaannya sedang mengalami keruntuhan. Masa pemerintahan Brawijaya V adalah masa peralihan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, di mana proses Islamisasi di Pulau Jawa semakin pesat. Sejak abad ke-13, Islam sudah mulai masuk ke Jawa, melalui perdagangan dan interaksi dengan pedagang dari Timur Tengah. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Samudra Pasai, Demak, dan Cirebon mulai menerima Islam sebagai agama resmi mereka. Sementara itu, Majapahit yang masih berpegang pada agama Hindu-Buddha semakin terpinggirkan, baik secara politik maupun sosial. Pada tahun 527, pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah menyerang Majapahit. Serangan ini sangat signifikan karena menjadi tanda runtuhnya kekuasaan Majapahit. Ibu kota Majapahit, Trowulan, jatuh ke tangan Demak, yang menandai berakhirnya kekuasaan Majapahit di Jawa. Setelah serangan itu,
Brawijaya Fa dikisahkan mundur dan melarikan diri ke Bali. Dalam beberapa cerita, Brawijaya Fa dikatakan menyerahkan takhta dan memilih untuk hidup sebagai seorang biksu. Di Bali, Brawijaya kemudian dikenal dengan nama Bre Wirabumi, yang berarti seorang yang terluka dalam pertempuran atau seseorang yang mengundurkan diri dari dunia kekuasaan. Kisah Brawijaya Fas tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga berkembang dalam berbagai mitos dan legenda yang dikenal di masyarakat Indonesia. Salah satu cerita yang sangat terkenal adalah kisah Brawijaya V, yang melarikan diri ke Bali dan menjadi seorang biksu. Konon, setelah kekalahan Majapahit, Brawijaya memilih untuk mengasingkan diri dari dunia politik dan memilih untuk merenung dan hidup dengan tenang di Bali. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia sempat hidup di daerah pegunungan Bali, jauh dari keramaian, dan mengabdikan dirinya pada agama Buddha. Selain itu, ada juga cerita yang menggambarkan bahwa Brawijaya Fa sempat melakukan pertobatan setelah melihat kekalahan besar kerajaannya. Beberapa versi lain menyebutkan bahwa Brawijaya hidup dalam kesendirian di Bali, namun tetap dihormati oleh masyarakat setempat. Ia bahkan dianggap sebagai tokoh yang membawa ajaran-ajaran sekbiaksanaan Ramadan. Meski pemerintahan Brawijaya Semavi tidak mencatatkan banyak prestasi besar, warisan dari Majapahit tetap hidup dalam ingatan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang kebudayaan dan seni. Banyak peninggalan sejarah dari era Majapahit yang masih ada hingga kini, seperti candi-candi prasasti, serta karya seni lainnya yang tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur. Salah satu warisan terbesar Majapahit adalah sistem pemerintahan dan hukum yang mereka terapkan. Keberadaan Majapahit sebagai kerajaan besar yang menguasai berbagai wilayah di Indonesia menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan setelahnya dalam hal tata kelola negara dan integrasi wilayah. Bahkan beberapa aspek dari kebudayaan Majapahit, seperti arsitektur, seni, dan sastra, masih dipelajari dan dihargai dalam kebudayaan Indonesia hingga saat ini. Raja Brawijaya, terutama Brawijaya Vial, adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Majapahit, meskipun pemerintahannya menandai akhir dari kejayaan kerajaan tersebut. Masa pemerintahan Brawijaya adalah masa transisi yang penuh gejolak, yang menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan besar dapat runtuh akibat konflik internal, perpecahan, dan ancaman dari luar. Meski demikian, Brawijaya dan Majapahit tetap menjadi simbol penting dalam sejarah Indonesia, dan warisan budaya dari kerajaan ini terus dihargai dan dikenang oleh masyarakat Indonesia hingga kini. Kisah Brawijaya dan Majapahit bukan hanya tentang kejatuhan dan kehancuran, tetapi juga tentang perjalanan panjang. Sebuah peradaban yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan budaya dan sejarah Indonesia. Dari cerita tentang Brawijaya yang melarikan diri ke Bali, hingga peninggalan-peninggalan budaya Majapahit yang masih ada, semua itu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia yang kaya akan sejarah dan tradisi.